Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan anak-anak semuanya yang ada di rumah dalam keadaan sehat selalu dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KD 3.6 materi roll depan. Pada pertemuan pertama kelas 11 semester pertama, semester kedua, maaf ya. Baik, pada anak-anak semuanya tetap semangat ya. Sebelum kita melanjutkan daripada pembahasan kita akan memahami terlebih dahulu kompetensi dasar, yaitu KD 3.6. Ini kompetensi dasarnya menganalisis keterampilan rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas spesifik senam lantai. Jadi kita harus memahami dulu ini materi yang akan kita bahas, itu tujuannya ya, kompetensi dasarnya memahami dulu materi-materi yang akan kita praktekkan. Nah, setelah kita memahami sini, maka kita akan memasuki 4.6, yaitu mempraktekkan hasil analisis keterampilan rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas spesifik senam lantai. Ya, itu jadi mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, di sini ada indikator pencapaian yang harus anak-anak pahami, yaitu memahami gerak roll depan. Yang mana dalam gerak roll depan di sini nanti kita akan mempelajari roll depan awalan berdiri dan roll depan awalan jongkok. Nah, di sini memahami gerak roll depan, bagaimana gerak roll depan itu yang harus kita lakukan. Nah, kemudian kita memahami kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat kita melaksanakan roll depan. Nah, karena bisa jadi sebagai siswa yang baru, sebagai anak-anak yang baru melaksanakan roll depan belum memahami, berarti ada beberapa kesalahan yang harus dipahami di situ. Kemudian setelah memahami kesalahan, maka bagaimana cara anak-anak memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, inilah beberapa indikator-indikator yang harus anak-anak pahami ya. Yang penting semangat dalam belajar mandiri di rumah. Jadi belajarnya terserah anak-anak, bisa buka video di internet bagaimana cara melaksanakan roll depan. Nah, di sini ada pengertian roll depan. Nah, diserahkan anak-anak pahami di sini. Ini pengertian roll depan, tidak perlu Bapak bacakan. Jadi silakan anak-anak literasi. Nah, di sini ada beberapa alat yang harus kita gunakan, terutama matras yang harus digunakan. Kalau tidak ada matras, bisa menggunakan kasur kalau di rumah, atau bisa menggunakan karton yang empuk, bisa digunakan. Tetapi kalau anak-anak sudah lancar, sudah bagus cara rollingnya, sudah yakin, percaya diri, tak perlu lagi menggunakan alat. Oke, yang penting yakin dan percaya bahwa bisa. Nah, di sini manfaat roll depan. Manfaat roll depan di sini yang pertama adalah membakar kalori yang ada pada tubuh kita. Nah, ini ada penjelasan di bawah, silakan diliterasi anak-anak semua. Kemudian yang kedua adalah menguatkan tulang ya, artinya memperkuat tulang kita yang ada pada badan kita, pada tubuh kita. Kenapa? Karena sering melaksanakan rolling ke depan, olahraga yang baik. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah yaitu melenturkan tubuh kita, yang mana tadi tubuh kita itu keras, tidak lentur, tidak elastis. Saat kita melaksanakan rolling itu misalkan pampas kayak gitu saja, tapi kalau kita sering melaksanakan rolling, otomatis badan kita lentur, elastis ya, sebagaimana yang diharapkan dalam roll. Baik, ini langkah-langkah roll depan awalan berdiri. Nah, ini awalan berdiri, karena ada awalan jongkok. Nah, ini langkah-langkahnya, silakan anak ikuti tunjuk yang ada di sini, silakan ikuti materi-materi yang ada di sini. Nah, inilah materi yang harus dipahami yang terdapat pada KD 3.6. Oke, kita lanjut.
Nah, row depan posisi jongkok. Nah, ini yang posisi jongkoknya. Ini juga materi yang harus anak-anak pahami, petunjuk yang harus dilaksanakan. Nah, setelah kita pahami di situ, maka ada beberapa kesalahan juga yang harus kita pahami. Ini kesalahan sering terjadi, yaitu tumpuan tangan tidak tepat, kemudian tumpuan tangan kurang kuat, bahu tidak menempel di matras. Nah, di sini ini harus menempel, kemudian pundak tidak menempel, kemudian tangan tidak melakukan tulakan, jadi harus melakukan tulakan. Nanti kaki tidak menekuk, jadi pada saat kita menolak kaki menekuk, langsung jongkok, langsung berdiri ke Oke. Nah, ini salah satu contoh pelaksanaan daripada row depan posisi berdiri. Nah, di sini berdiri dulu, jadi anak-anak bisa melihat di sini petunjuknya. Berdiri, kemudian jongkok, tangan lurus ke depan, kemudian lihat, menekan, kemudian kepala ditarik ke dalam, kemudian tulakkan kaki ke depan, ke atas. Nah, seperti ini. Nah, langsung. Nah, di sini nanti pas menolak di sini menekan, jadi langsung terangkat. Nah, ini lutut ditekuk, tangan lurus ke depan. Nah, betul-betul jongkok, langsung berdiri. Ya, diulang-ulangi sampai beberapa kali supaya bisa. Ya, yang penting menjaga diri jangan sampai cedera, dan harus yakin dan bisa. Baik, nah ini adalah row jongkok. Ya, dengan posisi jongkok. Yang pertama jongkok seperti ini, baru tangan menekan, tekan, kemudian kepala ini tarik ke dalam, tolakkan kaki, tolakkan tangan. Nah, seperti ini. Tengkuk, tengkuk akan menyentuh tanah atau matras. Nah, langsung balik. Nah, seperti ini. Oke, bisa kan? Pasti bisa, kalau nggak mungkin nggak bisa. Nah, untuk repak ini row depan jongkok sama yang tadi. Nah, ini yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, ini tekanan. Nah, ini. Ya, oke. Sini yang sering terjadi kesalahan, sini, kemudian ini yang sering terjadi. Ya, harus dipahami baik-baik. Nah, ini lagi sama, biar berulang-ulang anak-anak bisa paham. Jadi ada A, B, C, D, E. Nah, ini yang ulang-ulang anak-anak semuanya di sini. Dan bisa kerja bersama dengan kawannya atau sistem kelompok belajarnya. Jadi ada yang saling menginformasi, memberitahukan. Atau bisa juga anak-anak membuka video pembelajaran praktek row depan yang ada di internet. Silakan. Oke. Nah, sekian. Namun ada penugasan yang Bapak berikan, karena ada penilaian nanti. Jadi siswa belajar di rumah secara mandiri sampai bisa lancar, bagus cara pelaksanaannya. Nah, setelah nanti masuk ke kelas di sekolah, pada saat jam pelajaran tidak ada lagi pemberitahuan atau wawasan, penyampaian atau pengarahan dari guru. Setelah kita melaksanakan doa, kemudian absen, langsung kita melaksanakan praktek. Ya, langsung kita melaksanakan praktek pembelajaran. Oke, jadi itu kepada anak-anak semuanya, mudah-mudahan materi pembelajaran kita ini bermanfaat bagi anak-anak semuanya dan bisa melaksanakan dengan baik tanpa menimbulkan cedera. Yang penting yakin dan percaya diri bahwa kita bisa. Oke, sekian, terima kasih. Semoga menjadi siswa yang teladan, kreatif, dan berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga.